Dan ya tiba-tiba dia itu kayak membekap anaknya dengan bantal selama 15 menit tanpa ditarik lagi sampai anaknya kejang-kejang. Hai, I'm Tivan. Hello, welcome back to my channel. So guys, malam ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang baru aja terjadi tahun ini, yaitu ada seorang pesepak bola dari Turki yang membunuh anaknya sendiri dengan alasan karena dia tidak mencintainya. Wow, sakit banget. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Dan orang yang akan kita bahas ini itu bernama Turki Sefer Toktas. Dan seperti biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut apa sih kasus yang dialami oleh si Toktas ini, kita bahas dulu siapa sih dia. Toktas memiliki nama lengkap Turki Sefer Toktas. Dan gak sesuai namanya, dia itu lahir di Turki, kota Malatya, pada tanggal 13 September 1987. Dan seperti yang kamu lihat di foto tersebut, dia itu adalah seorang pesepak bola dari Turki dengan tinggi 1,90 cm. Wow, tinggi banget. Jadi guys, kasus ini baru terkuak setelah pada tanggal 4 Mei 2020 dia itu tiba-tiba menyerahkan dirinya ke kantor polisi setelah tepat 11 hari setelah ia membunuh putranya sendiri di rumah sakit yang ada di Turki. Jadi guys, kita masuk ke kronologinya. Jadi awalnya pada tanggal 23 April 2020, Toktas membawa putranya ke rumah sakit anak Porselik di Bursa karena anaknya ini tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas, batuk, dan demam tinggi. Dan mereka pun pergi ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu mereka malah dimasukin ke karantina. Ya secara tahun ini itu kan lagi musim pandemi corona, jadi karena pihak dokter di sana itu nggak mau ambil resiko, jadi mereka anggap aja mereka mungkin adalah pasien-pasien yang memiliki gejala corona, dan dimasukkanlah mereka ke ruang karantina di sana berdua satu kamar. Namun gak lama setelah mereka di karantina di rumah sakit tersebut, beberapa jam setelah itu tiba-tiba Toktas manggillah dokter dengan panik banget dan bilang kok anaknya itu kayak kejang-kejang gitu, nggak gerak. Oh ya guys, nama anaknya itu Kasim. Dan dokternya pun datang untuk ngecek si Kasim. Jadi si Kasim ini masih bernapas namun dalam keadaan kritis. Namun gak lama setelah itu si Kasim pun dinyatakan meninggal oleh pihak dokter 2 jam kemudian. Dan dari pihak rumah sakit itu si Kasim ini punya gejala yang mirip banget 11-12 sama gejala virus corona. Jadi saat si Kasim meninggal, mereka kayak ya itu normal aja untuk seorang pasien yang meninggal dengan gejala seperti virus corona. Jadi keluarga si Kasim pun gak ada yang curiga dan mereka menganggap itu adalah cara meninggal yang alami untuk seorang pasien virus corona. Jadi mereka nggak berpikiran ini dibunuh siapa atau ada hal-hal aneh di balik kematian si Kasim, nggak ada. Soalnya semua pas banget pas lagi corona dan gejala itu 11-12. Dan secara pada bulan April di Turki itu sudah ada 140.000 orang yang terinfeksi virus corona. Jadi udah banyak banget. Ya guys, singkat cerita si Toktas pun menguburkan putranya dan dia itu masih sempat mempost foto anaknya sendiri, putra sulungnya itu lagi menyiram kuburan si Kasim ke media sosial. Namun guys, tepat 11 hari setelah pemakaman si Kasim, tiba-tiba dia itu menyerahkan dirinya sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia serahkan dirinya ke polisi dan dia mengaku kalau dia adalah orang yang membunuh si Kasim waktu mereka berdua di rumah sakit. Jadi si Toktas ini ceritain deh kronologinya bagaimana cara dia membunuh si anaknya tersebut. Jadi guys, kronologinya adalah saat mereka tuh berdua di rumah sakit di kamar yang tempat mereka karantina, itu kan dia cuma berdua doang sama anaknya. Dan ya tiba-tiba dia itu kayak membekap anaknya dengan bantal selama 15 menit tanpa ditarik lagi sampai anaknya kejang-kejang. Dan gak masalah itu dia ngerasa kayak anaknya oh mungkin sudah tewas, dan dia pun pura-pura panggil dokter agar nggak ada yang curigain kalau dia adalah orang yang membunuh si Kasim. Dan dia juga bilang kepada polisi, jadi alasan utama dia membunuh si Kasim itu adalah karena dia sama sekali nggak mencintai si Kasim sejak si Kasim itu lahir. Dan dia juga mengaku kalau dia itu nggak punya masalah mental, psikologi atau psikopat gitu. Ya tapi nggak tahu sendiri sih, kan mungkin dia itu belum dicek. Siapa tahu setelah dicek ternyata dia memang ada masalah mental, siapa tahu. Dan setelah pengakuan itu Kasim pun ditangkap dan polisi pun menggali kuburan Kasim lagi untuk melakukan otopsi lebih lanjut terhadap mayat si Kasim. Dan sampai sekarang sih kasus ini masih terus berlanjut dan si Toktas ini itu kemungkinan terancam hukuman penjara seumur hidup. So guys, karena kasus ini masih belum selesai, masih belum fix, jadi misalnya kalau kamu tahu ada kasus lanjutan dari si Kasim ini atau si Toktas ini, please kabarin kita semua di kolom komentar di bawah biar kita update terus. Oke? So gimana guys menurut kamu dari video ini? Kejam banget gak sih? Ya jadi menurut aku kalau misalnya kamu gak pengen punya anak, ya misalnya pas kamu lagi dengan istri kamu begituan, lebih bagus pakai pengaman, ya nggak? Biar nggak kebobolan
pacaran, lalu lanjut punya anak gitu, dan kamu tidak mencintainya. Ya, soalnya gara-gara hal ini membuat Kasim yang adalah seorang atlet yang cukup terkenal di Turki, tenar, populer, dan dia tuh malah harus berubah nasibnya dari atas jatuh menjadi seorang kriminal dan malah dihukum penjara seumur hidup. Coba dia nggak gitu. Mungkin dia sekarang masih hidup enak di rumahnya dengan santai, dengan hobinya sebagai pesepak bola, makan enak, tidur nyenyak, dan sekarang dia tidur di dalam jeruji besi. Ya, aku rasa sekian dulu video hari ini. Dan guys, aku minta rekomendasi kamu, kasus apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Please berikan opini kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Rekomendasi kamu, kasus apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke? Dan sekian dulu video hari ini. Please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu, agar teman-teman kamu juga tahu akan cerita ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!